Kadang ada orang yang lebih memilih untuk sendiri, bukan menandakan bahwa dia itu masih belum move on, atau bukan menandakan kalau dirinya tuh emang belum selesai dengan masa lalunya. Sama aja ya? Ya, mungkin kelebihannya seperti itu, selebihnya seperti itu. Kamu juga pernah gak sih dapat pertanyaan yang kayak, kenapa sampai saat ini tuh masih belum memiliki pasangan? Masih belum move on ya? Terus masih trauma ya? Atau takut kenal orang baru? Coba, kalau misalnya kamu dapat pertanyaan seperti itu, kamu akan jawab apa? Jawab apa yo? Kadang bingung ya mau jawab apa. Kalau dibilang karena emang pengen sendiri, tapi tetap aja penilaian orang lain tuh ya beraneka macam. Dan kita juga nggak bisa sih mengontrol pemikiran orang lain gitu tentang diri kita. Bisa jadi apa yang mereka bilang atau apa yang mereka nilai dengan kamu memilih sendiri itu menandakan kalau kamu tuh takut mengenal orang baru, trauma atau lain sebagainya. Tapi cenderung lebih kebanyakan kayak susah untuk move on ya. Sebenarnya apa sih yang bikin kamu memilih untuk sendiri sampai saat ini? Apa ayo? Coba jawab di kolom komentar ya. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Jangan pernah bosan kalau misalnya aku nanyain kabar, karena itu udah menjadi rutinitas aku. Ya walaupun emang aku nggak tahu sih keadaan kamu di sana bagaimana, tapi kan setidaknya ya dengan kamu bisa tahu keadaan kamu sendiri bagaimana, ya itu udah cukup sih buat aku. Dan semoga ya keadaan kamu emang benar-benar dalam keadaan baik dan sehat. Oh ya, di tema kali ini adalah tema yang paling banyak mungkin masuk salah satu requestan kalian kali ya, tentang kesendirian, memilih sendiri. Ya itulah, sebenarnya apa sih yang bikin kamu tuh sampai sekarang tuh masih betah untuk sendiri? Apa coba? Gak mungkin sih kalau kamu gak punya alasan. Pasti kamu memiliki alasan kenapa sampai sekarang kamu masih memilih sendiri. Ada hal yang emang itu bikin kamu nyaman sendiri, atau karena emang kamu belum selesai dengan masa lalu kamu, atau satu hal lagi, memang belum siap aja untuk mengenal orang baru. Memang kita nggak tahu ya alasan setiap orang tuh lebih memilih untuk sendiri tuh apa, karena setiap orang tuh punya alasannya tersendiri. Dan ada dari mereka yang dimana mungkin ngerasa kayak takut kenal orang baru, takut mendapatkan ending yang sama, terus karena emang nyaman sendiri, atau mungkin karena belum selesai dengan masa lalunya. Mungkin ini mencakup semuanya ya, karena dari banyaknya cerita yang aku ambil, terus yang aku tanggapi yaitu banyak dari kalian yang ngerasa entah itu ya takut mengenal orang baru, ending yang sama, terus masih banyak lagi lah. Sebenarnya dengan memilih sendiri tuh bukan menandakan bahwa ya kita tuh nggak bisa cari pasangan atau ngerasa bener-bener takut banget kenal orang baru. Karena sejatinya setiap orang tuh punya story-nya tersendiri gitu loh sama orang yang pernah ia sayang dahulu. Coba, kalau sekarang story kamu sama dia tuh apa? Kadang kan hubungan itu kan gak selalu berakhir dengan manis kan? Kadang kalau misalnya kita menjalin hubungan terus berakhir dengan secara baik-baik aja, tetap aja endingnya tuh menyakitkan juga. Apalagi buat hubungan yang dimana itu berakhir tuh secara tidak baik. Nah itu pasti juga akan lebih menyakitkan, ya gak sih? Ya sebenarnya bagaimanapun akhir cerita tersebut, ya namanya perpisahan tetaplah menyakitkan. Dan yang namanya perpisahan juga ya tidak seenak itu. Tapi ya namanya setiap manusia itu punya waktunya tersendiri. People come and go. Akan ada manusia yang datang dalam kehidupan kamu, dan mereka semua datang pasti punya waktunya tersendiri. Sekalipun kamu menahan untuk dia tidak pergi, tapi ya tetap aja Tuhan telah memberikan waktu bagi setiap orang untuk menetap. Dan kalaupun emang waktunya itu udah selesai,
dan mengharuskan ia untuk pergi, maka ia akan pergi. Dan kamu akan merasakan betapa sakitnya kehilangan dan berpisah dengan orang yang begitu kamu sayangi. Ketika kamu udah berpisah sama dia tuh, perasaan kamu bagaimana sih? Kadang kan ada yang gimana ya? Kadang ada yang galaunya tuh awal gitu loh. Ada juga yang dimana galau tapi kayak ya udah aja gitu. Tapi ketika dengar sesuatu yang bikin sedih, itu malah sedih lagi. Ya kalau ditanya seperti itu, siapa sih yang ngerasa baik-baik aja setelah ditinggal ataupun berpisah dengan orang yang disayang? Ibaratnya tuh rumah kedua gitu loh. Rumah kedua yang dimana mungkin ketika kamu gak dapat kenyamanan di rumah pertama kamu, ya kamu masih punya dia. Rumah kedua kamu yang selalu bisa menerima kepulangan kamu dan ada buat kamu. Dan ketika orang itu udah gak ada, pasti rasanya sedih banget dan rasanya pasti hampa banget. Membiasakan diri tanpa hadirnya dirinya lagi, itu adalah hal yang gak mudah untuk dilakukan. Dan mungkin bagi mereka-mereka yang menganggap hal itu tuh mudah, tapi setiap orang tuh berbeda-beda. Mungkin orang-orang sekitar kamu bilang, move on lah, buka hati baru, buka lembaran baru, kasih kesempatan buat orang. Iya, mereka mungkin bisa bilang seperti itu. Tapi mungkin yang bisa ngejawab tuh hati kamu sendiri. Bagaimana hati kamu? Apakah kamu udah siap menerima orang baru? Apakah kamu udah siap untuk memulai lembaran baru? Dan apakah kamu udah yakin dengan pilihan kamu dengan seseorang yang saat ini dekat sama kamu ataupun menjadi pilihan kamu? Semua itu tuh perlu dipertimbangkan dengan baik. Gak bisa kayak langsung, ya udah milih ini, milih itu. Gak. Apalagi dari banyaknya pengalaman ataupun kekecewaan dan rasa sakit yang udah kamu rasain sebelumnya. Pasti kan setiap orang tuh punya rasa traumanya. Ya, ada gak sih orang yang gak ngerasain trauma gitu loh? Ketika habis putus cinta tuh ada gak? Ada gak? Apakah kamu salah satunya? Ya, intinya setiap orang tuh pasti punya terus isunya tersendiri, traumanya tersendiri akan hal percintaan. Dan dari rasa trauma itu, itulah yang bikin seseorang itu lebih berhati-hati lagi dalam mengenal orang baru, dan lebih berhati-hati lagi dalam membuka hati. Karena untuk memulai lembaran baru lagi itu butuh awalan yang emang itu gak mudah mungkin bagi orang yang udah mengalami terus isu yang berat. Apalagi soal percintaan yang berakhir dengan kurang manis. Kalau percintaan kamu bagaimana? Apakah percintaan kamu berakhir dengan manis atau sebaliknya? Ya bagaimanapun endingnya, ya namanya people come and go tuh akan terjadi. Dan Tuhan udah memberikan waktu bagi setiap manusia yang hadir dalam kehidupan kamu. Berkaitan dengan judul, lebih memilih sendiri. Setiap manusia itu pasti punya alasannya tersendiri kenapa ia lebih nyaman untuk sendiri. Kadang kita gak bisa ngungkapin apa yang kita rasain kepada orang-orang sekitar. Tentang gimana sakitnya kamu, kecewanya kamu, dan hancurnya kamu ketika udah memberikan ketulusan, tapi malah diperlakukan seenaknya. Dan justru malah tidak mendapatkan feedback yang baik. Mereka gak tahu gimana sakitnya kamu dengan seseorang yang begitu kamu sayangi. Mungkin mereka hanya tahu kebahagiaan kamu aja bersama dia. Tapi mereka gak tahu bahwa setelah putus darinya tuh, itu bikin kamu ngerasa benar-benar terluka banget. Dan rasa terluka itulah yang bikin kamu ngerasa apakah kamu siap untuk mengenal orang baru lagi atau justru tidak. Tidak di sini mungkin bukan berarti nggak mau ya, mungkin lebih tepatnya tuh perlu proses dan waktu untuk mengenal orang baru lagi. Karena semua juga nggak secepat itu untuk kita adaptasi lagi, mulai dari awal lagi dan memahami orang baru lagi. Ya itu semua nggak semudah itu. Coba, emangnya kamu mudah? Kamu tipikal orang yang gampang untuk kenal orang baru atau justru enggak? Ada nih pertanyaan nih dari aku. Kamu tipikal orang yang
menyembuhkan lukamu itu dengan adanya orang baru, atau justru kamu lebih memilih untuk sendiri dan menyembuhkan luka-luka kamu yang selama ini kamu rasakan? Kamu lebih memilih mana? Sebenarnya nggak masalah sih. Kadang-kadang aku suka live tuh suka dapat pertanyaan itu. Kak, lebih memilih orang lama atau orang baru? Sebenarnya tuh orang lama ataupun orang baru tuh itu semua balik lagi ke diri kamu. Kamu udah tahu lukanya kamu tuh di orang lama. Dan kalaupun kamu menganggap bahwa dengan orang lama itu adalah obat buat kamu, ya udah, kamu lebih milih orang lama. Tapi kamu juga harus tahu konsekuensinya. Kalaupun nanti dengan kembali dengan orang lama tuh akan membuat luka lagi, atau justru tidak. Ya intinya kalaupun balikan tuh harus ini sih, memulai lagi, terus memperbaiki apa-apa yang udah terjadi hingga menyebabkan semuanya berakhir begitu aja. Dan kalaupun kamu menjadikan orang baru itu sebagai obat buat kamu, itu juga gak ada masalah. Senyamannya kamu gitu loh. Apakah kamu udah siap untuk menerima orang baru? Tapi aku cuma ngingetin, ketika kamu ingin memulai dengan orang baru, mulailah dalam keadaan hati kamu yang sudah sembuh. Jangan dalam keadaan hati kamu yang masih rapuh-rapuhnya, terus kamu masih belum selesai dengan masalah kamu. Itu kan percuma. Yang ada kamu udah trauma, terus kamu ngasih trauma itu kepada orang lain. Itu gak adil, itu gak baik seperti itu. Kalaupun mau memulai dengan orang baru, pastikan keadaan kamu, hati kamu tuh udah benar-benar pulih dulu sebelum kamu siap untuk menerima orang baru lagi. Dan jangan terburu-buru, jangan dipaksa. Kalau emang belum bisa, ya tunggu dulu sampai nanti waktunya dimana kamu siap dan kamu ngerasa bahwa ya hati kamu udah siap lagi untuk membuka hati. Aku lebih memilih sendiri bukan berarti aku masih memiliki rasa trauma. Aku memilih sendiri ya karena aku ingin membahagiakan diri aku sendiri, lebih menyayangi diri aku sendiri. Mungkin selama ini aku terlalu menjadikan orang lain sebagai objek kebahagiaan aku, tanpa aku lihat ke belakang bahwa ya ketika aku menjadikan objek orang lain sebagai kebahagiaan aku, ketika dia pergi, akulah yang akan merasakan hancur, akulah yang akan merasakan patah. Dan dia mana tahu apa yang sedang aku rasakan. Dia nggak tahu bahwa sebenarnya tuh apa yang aku rasakan sejauh ini tuh cukup melukai perasaan aku. Dan aku juga selalu bilang ke diri aku sendiri buat jangan terlalu berharap sama manusia. Tapi dah lagi, kadang aku selalu gagal. Aku selalu mengharapkan manusia itu kembali dan berharap ya kalau dia pasti bisa berubah. Tapi ternyata menggantungkan harapan kepada manusia itu adalah luka yang mungkin suatu saat nanti akan kita rasakan. Itu luka yang begitu pedih, luka yang begitu sakit. Dulu aku gak percaya, kenapa harus ini gak boleh berharap sama manusia. Ya kalau emang masih ngarepin dia balik atau masih berharap sama dia ya gak apa-apa. Iya, dulu aku gak percaya sama hal itu. Tapi setelah aku menyadari bahwasanya ya ternyata oh benar ya, mungkin aku yang selama ini terlalu berharap sama manusia, hingga pada akhirnya ya aku sendiri harus merasakan rasa sakit dari harapan-harapan yang aku buat sendiri. Dan saat ini aku nyaman dengan keadaan aku saat ini. Lebih memilih sendiri dan membahagiakan diri sendiri. Aku gak tahu ini akan berlangsung sampai kapan. Tapi yang pasti ya mungkin nanti Tuhan akan memberikan aku pasangan terbaik dan pasangan yang tepat. Mungkin saat ini Tuhan memberikan aku luka, ujian yang begitu hebat, mendatangkan seseorang yang salah. Mungkin itu adalah pelajaran yang harus aku pelajari untuk kedepannya nanti. Apakah kedepannya nanti tuh aku akan kembali salah atau justru tidak? Karena siapa sih yang mau merasakan hal yang sama? Gak ada yang mau. Dan aku juga percaya bahwa segala apapun yang Tuhan takdirkan,
Kalaupun emang Tuhan tidak mengizinkan aku untuk bersamanya, maka akan Tuhan jauhkan. Jika memang Tuhan izinkan, maka akan Tuhan dekatkan. Sesimpel itu. Dan mulai saat ini, aku mulai belajar untuk menyembuhkan luka-lukaku sendiri. Orang lain gak tahu. Mereka gak tahu apa yang sedang aku rasakan. Mungkin dibalik aku yang memilih sendiri, aku yang tertutup, aku yang fokus untuk diri sendiri, ya mungkin emang itu adalah planning aku, yaitu aku ingin fokus sama kehidupan aku. Padahal dibalik itu semua ya, mereka gak tahu bahwasanya ada terus isu yang aku rasakan dan aku harus berjuang untuk menyembuhkan luka-lukaku sendiri. Luka yang selama ini aku rasakan sendiri. Luka yang selama ini aku kesulitan untuk mencari obatnya. Dan ternyata obat terbaik dari segala macam luka yaitu diri kita sendiri. Memilih sendiri untuk sekedar memperbaiki diri dan menyembuhkan luka-luka yang terjadi dalam hatiku. Orang lain gak tahu gimana sakitnya aku, gimana permasalahan yang aku hadapi dalam kisah percintaan aku. Ternyata yang tulus juga gak akan selalu berakhir mulus ya. Kenapa sih yang tulus tuh selalu aja disakitin dan gak dihargain? Dan ya aku gak perlu lagi menaruh harapan kepada manusia, mengharapkan feedback. Bahwasanya ya gak semua feedback itu akan berakhir dengan feedback yang baik juga. Kalaupun emang dia gak bisa memberikan feedback dan dia juga gak bisa ngasih effort juga sebagaimana aku memberikan effort, ya udah, berarti ya mungkin emang dia bukan yang terbaik untukku. Dan aku juga percaya bahwa suatu saat nanti Tuhan akan memberikan aku jodoh terbaik dan itu pasti. Hei kamu, mungkin saat ini kamu sedang merasakan kesendirian. Sendiri itu emang gak enak ya, sepi banget. Kadang kita butuh seseorang untuk sekedar berbicara, ngobrol, terus mendengarkan dan bisa memahami. Iya, kita butuh orang itu. Tapi kalau misalnya orang itu gak ada, ya mau gimana? Mungkin Tuhan ingin lebih melihat kamu supaya kamu bisa menyayangi diri kamu sendiri. Mencoba untuk membahagiakan diri kamu sendiri. Karena mungkin sejauh ini kamu lalai sama diri kamu sendiri. Kamu terlalu memikirkan orang lain, kebahagiaan orang lain, sampai kamu lupa betapa pentingnya membahagiakan diri sendiri. Dan gak perlu iri sama orang-orang yang memiliki pasangan. Karena setiap orang tuh memiliki kisah percintaannya tersendiri. Dan kalaupun hubungan kamu tuh berakhir dengan hal yang tidak mengenakan, ya itu ujian aja buat kamu. Coba deh, kalau misalnya kamu terus sama dia, terus dia ngasih luka, berarti tandanya Tuhan menyetujui atau enggak? Enggak kan? Dan kalaupun emang Tuhan memberikan jalan untuk kamu sama dia, pasti akan Tuhan lancarkan. Dan kalaupun tidak, ya pasti akan Tuhan jauhkan. Memang perpisahan itu tidak ada yang enak. Siapa sih yang mau yang namanya berpisah? Gak ada yang mau. Cuman kamu juga jangan terlalu naruh harapan ke orang lain. Naruh harapan kalau dia bakalan balik atau lain sebagainya. Tapi coba lihat deh diri kamu saat ini. Apakah sejauh ini kamu udah memberikan yang terbaik belum untuk diri kamu sendiri? Kalaupun belum, coba untuk lebih mementingkan diri kamu sendiri. Karena mungkin selama ini ya kamu udah terlalu sibuk mementingkan orang lain sampai kamu lupa betapa pentingnya memikirkan diri kamu sendiri. Kelak, suatu saat nanti akan ada seseorang yang datang yang bisa menyayangi kamu dengan tulus, yang bisa memberikan kamu perlakuan yang sebaik mungkin, yang bisa memahami kamu dan paham sama diri kamu. Mungkin emang gak sekarang. Walaupun emang kamu menganggap dengan kamu sendiri itu sepi banget, kamu pengen punya pasangan. Tapi kalau Tuhan belum mengizinkan, mau bagaimana? Kamu gak bisa memaksa kehendaknya. Kalaupun Tuhan belum mengizinkan, berarti ya tandanya Tuhan belum memberikan kamu yang terbaik. Percaya deh, jadi orang tulus tuh susah tahu. Dan jadi orang tulus itu juga gak semudah itu. Dan kamu tetap jadi orang baik dan jangan membalas hal-hal apapun yang udah menyakiti perasaan kamu, seperti ya orang-orang tuh seenaknya sama kamu, terus melukai perasaan kamu gak boleh balas hal itu kepada orang lain.
Cukup jadikan pelajaran, cukup jadikan pengembangan diri. Ya sejahat apapun orang lain, kamu harus tetap baik sama diri kamu sendiri. Kamu gak boleh jahat juga sama orang lain. Ya berarti kalau misal kamu jahat sama aja dong. Dan dari banyaknya kekecewaan, rasa sakit, luka yang hebat itu semua pasti sembuh kok. Kadang kamu suka bilang, apakah lukaku ini bisa sembuh ya kak? Bisa. Kenapa aku belum bisa move on ya kak? Bukan berarti gak bisa, tapi memang belum waktunya. Move on dan melupakan itu adalah proses yang sulit untuk dilakukan. Mungkin emang dia udah gak sama kamu, tapi kenangan, memori tentang dia tuh masih teringat jelas di ingatan kamu. Dan hal itu yang bikin kamu mungkin ngerasa masih kesulitan untuk lupain dia. So jangan terlalu nekan diri kamu, jangan terlalu memaksakan diri kamu untuk bisa secepat itu lupa sama dia. Lupa itu juga butuh proses. Coba deh, ketika kamu kenal sama dia, itu butuh proses gak? Proses kan? Dan ketika kamu harus ngelupain dia, itu juga butuh proses. Dan gak bisa seinstan itu. Dan makanya dari itu, aku udah pernah ngebahas podcast tentang masih susah move on ya. Kamu bisa dengerin ya. Aku gak tahu itu episode berapa, intinya kamu bisa scroll aja, dia bisa dengerin. Ya kalaupun kamu lebih memilih untuk menerima orang baru, kamu harus pastiin dulu hati kamu udah benar-benar pulih dan kamu siap menerima orang baru. Dan jangan dipaksain ya. Memang sendiri itu memang gak enak, tapi kalau emang kamu pengen ada seseorang, carilah seseorang yang bisa memahami kamu dengan baik. Carilah seseorang yang bisa menyayangi kamu dengan tulus. Bukan kesalahan kamu kok. Bukan kamu yang kurang baik dalam memperlakukan manusia. Tapi mereka lah yang tidak bisa memberikan feedback yang baik kepada kamu. Kadang, mungkin sebagai manusia tuh kita selalu ngerasa kayak, apa aku yang kurang baik ya? Apa aku yang banyak kurangnya? Apa aku yang tidak bisa memberikan kasih sayang yang terbaik mungkin gitu. Jangan selalu melimpahkan semua itu adalah kesalahan kamu. No, kamu gak boleh berbicara seperti itu. Itu semua bukan kesalahan kamu. Bukan kesalahan kamu. Justru mereka-mereka yang datang hanya membuat kamu luka, itu ujian buat kamu. Kamu udah jadi yang terbaik sejauh ini. Kamu udah memberikan kasih sayang setulus ini. Mungkin emang kamu memberikan itu semua bukan orang yang tepat. Bukan kepada orang yang seharusnya dapat itu semua dari kamu. Dan suatu saat nanti, akan ada seseorang yang bisa menyayangi kamu dengan tulus. Dan bisa memberikan perlakuan baik sebagaimana kamu memberikan perlakuan baik kepada orang lain. Dan satu hal lagi, jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu menyayangi seseorang tuh ya seberlebihan itulah, sewajarnya aja. Walaupun ada tipikal orang yang dimana dia ketika udah sayang sama seseorang tuh sayang itu habis gitu loh, kayak bener-bener dikasih semuanya. Jangan seperti itu. Justru ketika kamu ngasih kasih sayang kamu untuk orang lain, kamu juga harus bisa memberikan kasih sayang itu untuk diri kamu sendiri. Jangan menggantungkan kebahagiaan kamu kepada orang lain. Ketika orang itu telah pergi, kamulah yang akan merasakan hancur. Kamulah yang akan merasakan terluka. Dia gak tahu rasanya jadi kamu. Yang terpenting hidup dia tuh enjoy dan dia gak ngerasain apa-apa, ya udah. Karena yang paling penting tuh diri kamu sendiri. Ketika nanti kamu akan merasakan terluka, setidaknya kamu udah punya tiang. Kamu udah punya tiang untuk menopang kamu, supaya kamu setidaknya tuh punya penopang. Supaya kamu tuh gak terlalu ngerasain sakit banget. Tapi balik lagi sih ya, namanya ya perpisahan ataupun kehilangan itu pasti terasa sakit. Tapi setidaknya kamu udah belajar dari sebelumnya. Belajar untuk apa-apa tuh sewajarnya, jangan berlebihan. Gak apa-apa untuk saat ini sendiri. Yang terpenting nanti kamu mendapatkan seseorang yang terbaik dan seseorang yang tepat. Dan juga jangan salah lagi dalam memilih. Kalau kamu gak mau ngerasain rasa sakit dan ngerasain terluka kembali. Dan aku senang banget karena bisa nemenin kamu malam hari ini. Bisa jadi teman ketika di malam hari. Aku senang banget. Ya walaupun aku gak bisa ada buat kamu sih di sana, gak apa-apa ya. Dan semoga kamu dalam keadaan baik dan sehat.
Jangan lupa bahagia dan support aku terus ya, supaya channel ini bisa semakin berkembang, dan support aku juga di Spotify. Jangan lupa follow dan aktifin lonceng notification-nya, supaya podcast aku bisa berkembang juga di Spotify. Kamu bisa search aja di Spotify tentang luka, atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Pesan dari aku mungkin jangan terburu-buru dalam mencari pasangan. Tetapkan hati kamu pada satu pilihan, yang dimana pilihan itu terbaik untuk kamu. Makasih udah dengerin episode hari ini. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya, dengan episode-episode yang lebih menarik. So, kira-kira mau bahas apa lagi? So, makasih ya udah dengerin episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Tidur. Dah.